Berarti tambang ini masih beroperasi Bu ya? Masih. Nah, terus banyak ini. Kalau jalan kering ini rame, nguling sampai Malang. terganggu kan Ibu sama ini Bu? Banget, terganggu banget. Ini genteng-genteng ini pada geser. Kalau hujan ketagihan. Ibu kalau boleh tahu hari-hari Kita di lumpur semua, bapaknya disembur biar turun. Pakai alkon. Dari jam berapa malam itu? Habis maghrib itu kan hujan, langsung turun banjir itu datang. Mulai derasnya jam 2 malam. Ya jam 2 malam. Dalamnya Jam berapa? Naik sampai rumah. Naik Sampai rumah kita mari nisa Pak. Iya habis nisa. bisa. Tahlilan di situ, pulang air datang. kamu bisa lihat Baru ini atau memang sering? Kalau banjir sering, tapi kalau parah ya baru ini. Parah ini. Sebelumnya banjir biasa aja di luar. Ya cuma sini aja, tapi kalau untuk orang luar ya sudah parah, mereka sering-sering sudah masuk air itu. Jadi malam Bu dalamnya semana Bu banjirnya? Gini loh, Oh itu ya. tinggi. Terus Ibu gimana tidurnya tuh Bu? Enggak tidur. Nah tidur masuk gitu. Kayak apa mau tidur air kayak gitu. Iya ya. Sambil jaga apa itu air turun, nanti kan bisa dikosek-kosek pakai sapu lumpurnya biar nggak terlalu parah gitu. Penyebab dari banjir ini apa sih Bu? Kalau Ibu sendiri? Ya, kalau alam, kalau saya bilang alam, cuma kan keduanya kan ada penambang tuh jadi lumpur dia bawa. Kalau hujan kan memang dari alam. Sungai-sungai kan sudah kandas, kena lumpur dari penambang itu kan turun-turun. Tapi di atas banyak tambang. Banyak kali. Berapa tahun kira-kira udah beroperasi? Mulai tahun berapa? Nenek 2008. Sekitar itu mungkin. 2008. Iya kayaknya. Semenjak ada tambang itu banjir ya. Banjirnya dalam gitu ya? Iya. Banjir bawa lumpur. Kalau banjirnya kan memang kalau hujan berlebihan banjir. Tapi dulu-dulunya kan enggak berlumpur begini. Sekarang ya lumpur. Ya ini sudah yang ditunggu-tunggu. Terus dari RT sendiri Bu ada bantuan atau gimana Bu? Belum. Belum ada. Belum. Kan baru ini hari banjir turun. Ya enggak tahu nanti ke depannya ada bantuan enggak dari. Di daerah sini sekitar berapa kepala keluarga? Sekitar sekitar berapa kepala keluarga? Satu RT. Kalau enggak bukan di area sini. Yang terdampak sekitar. Sekitar sini. Ada Pokoknya sampai sini loh Mas, kena air air itu. lebih 20-an kepala keluarga. 90-an Iya. untuk satu RT. Iya itu. Tapi ini semuanya tenggelam, enggak ada yang enggak tenggelam ini. Kira-kira ada berapa RT? Semuanya korban ya. Semuanya jadi korban. Merata. Merata ya. Ini merata ini memang. Ini merata ya. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa RT yang ada di sini? 3, 4? Kalau sini 4. 4 ya berarti 4 itu kena semua. Kena semua. Oke. Ya Bu harapannya Bu untuk pemerintah ini apa nih Bu? Ya, harapannya sih ya bisa ditanggulangi ya banjir lumpur kayak gini. Ini kan banyak korbannya dari kami sendiri. Sayur, tanaman nggak bisa lagi sudah. Selain banjir harapannya, selain harapan untuk penanggulangan banjir, apa lagi? Apa ya Mas ya? Tambang mungkin. Ya itu. Tambang itu. Ya tambang itu. Semoga Mungkin kita ngeluh Iya. nggak bisa. Cuma kita nggak berani banyak bicara. Selama ada Mereka tambang itu ada nggak mereka kasih bantuan untuk warga sekitar gitu? Ada yang untuk yang orang-orang pribadi mereka sendiri ada. Kayak uang bisi apa itu ada sedikit banyak ada. Tapi ini sudah berapa bulan ya mungkin sampai tahun nggak ada sama sekali. Itu bantuannya berupa sembako atau uang tunai? Uang. Oh uang. Per kakak Bu ya? Kalau jatuhnya ke RT per kakak dapat gitu. Berarti tambang ini masih beroperasi Bu ya? Masih. Nah, terus- banyak ini. Kenapa Bu batunya dibuang di depan situ Bu? Ibu tahu nggak sih kenapa alasannya Bu?
Ya alasannya kan kalau hauling hujan seperti ini kan nggak bisa Nggak bisa. sampai tujuan. Mm-mm. Jadi mereka terpaksa buang di situ. Sebenarnya kalau seperti itu kami keberatan. Kan nggak boleh itu. Udah lama Bu di situ ya? Udah lama itu ada kalau 5 bucket itu, 5 tonase itu. Sebagian masuk itu ke rumah sebelah ini, Bawa air, Pak. bawa air. Iya. Oh berarti tiap hari mobil tambang tuh di sini ya Bu ya? Iya. Kalau jalan kering ini rame hauling sampai pagi sampai malam. Siang malam. Iya. Terganggu gak ibu sama ini bu? Banget, terganggu banget. Ini genteng-genteng ini pada geser. Kalau hujan ketampias. Ibu kalau boleh tahu hari-harinya di sini perkebunan apa? Sayur. Sayur ya. Iya, bisanya cuma itu. Terus kalau dalam kondisi banjir kan? Ya pasrah sudah mau gimana mas, tanamannya ini lumpur pasti. Gitu. Luasan berapa itu? Kita 2 hektar. Iya. Rencana itu sayur itu mau dijual atau mau diapain? Jual, ada tengkulaknya. Sayur banget. Rugi pasti. Iya. Kembalikan modal ke tengkulaknya itu yang bosnya lah. Pasti itu sudah. Sayur apa sih yang fokus? Lombok, tomat, terong. Ini siapa namanya? Saya, Ibu Wati. Jual. Ibu Wati. Buat Ya jadi inilah batu bara yang ditumpuk sengaja karena supaya kalau hujan gitu kan mereka nggak bisa masuk karena jadi terpaksa ditumpuk sini gitu. Tapi banyak warga juga yang mengeluh dan tidak setuju, ya kan? Karena tumpukan batu bara sini sangat mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Jadi sebenarnya salah satu keluhan masyarakat itu karena adanya tambang, dan yang kedua juga keluhan mereka salah satunya juga banjir. Nah, harapan mereka ya ini untuk pemerintah supaya bisa menanggulangi banjir, yang kedua juga bisa memberantas tambang. Kepada polisi yang berwajib mohon dibuka matanya karena di sini masyarakat banyak sekali yang terdampak Pak akibat tambang dan juga kerusakan alam. Nah, mungkin itu Pak. Oke, jadi keluhan dari masyarakat juga ya? Ya, saya mungkin salah satu keluarga dari masyarakat sini. Yang terdampak juga nih? Siap. Nah, jadi bisa dilihat kan tambangnya tuh di sana tuh banyak sekali. Dan ini masih beroperasi. Warga juga mengaku kalau mereka tidur tuh terganggu karena seng mereka sampai bunyi-bunyi gitu, sampai lepas. Ya, ini gimana bang? Setelah mendengar keluhan warga gimana bang? Ya, Pendapat abang sebenarnya sendiri? Setelah kita mendengar keluhan dari warga di sini sangat miris sekali ya. Ternyata dampak daripada banjir ini sendiri juga selain daripada hujan juga ternyata ada tambang banyak di atas itu. Tentunya akibat dari banjir ini juga banyak pertanian warga di sini yang menjadi korban. Tentunya ini menjadi persoalan serius lah khususnya bagi petani itu sendiri. Harapannya dengan apa yang kita sampaikan ke pemerintah nanti secepatnya bisa ditangani lah, terutama soal tambang-tambang yang memang berada di sekitaran warga sini gitu. Karena seperti yang kita dengar tadi dari warga sini, sebelum ada tambang itu belum ada banjir yang separah ini. Jadi semenjak ada tambang aja ada banjir yang memang menjadi dampak yang sangat besar terhadap pertanian warga gitu. Jadi mungkin seperti itu yang kita dapatkan dari warga sekitar, harapannya secepatnya lah ditangani oleh pemerintah setempat. Oke. Oh gitu. Bisa mungkin ada informasi Pak, ada berapa tambang yang beroperasi sekitar sini Pak? Kalau beroperasi kurang paham juga ya Pak, karena banyak yang nggak di lingkungan saya. Oh gitu. Kalau yang ada di lingkungan karena tambang? di sekitaran sini banyak Iya, ya. karena kan lingkungan saya juga kan cuma di sini aja. Kalau yang sana saya enggak terlalu ikut campur. Iya. Jadi belum diketahui Pak ya, Iya. perusahaan tambang itu Iya. legal atau legal? Nah itu yang kurang pastinya mungkin ya paling ya Legal. ya iya ya kan. Karena yang di
sana kan ada banyak juga lingkungan yang sana. Tapi dari masyarakat ada upaya nggak Pak untuk pengaduan misalkan atau gimana? Pengaduan sempat ada, minta ya untuk sudetan segala macam kan, itu kemarin masih disetujui cuma belum dilaksanakan gitu loh. Gitu. Nah, apakah yang setuju ini dari beberapa ada banyak nggak dari seluruh masyarakat atau gimana Pak? Dari RT ku aja, karena kalau yang sana kan aku nggak tahu juga ya. Bener kan? Oke Pak, mungkin apa harapannya nih Pak terkait dengan kondisi banjir yang sering terjadi di daerah sini, kemudian juga bersampingan dengan area tambang. Mungkin harapannya dari Pak RT sendiri ke pemerintah Pak? Harapannya di pemerintah kita ya lebih baik lagi lah daripada ini kan, gitu aja. Artinya ada upaya untuk penanggulangan banjir mungkin Pak? Kalau upaya penanggulangan banjir yang paling utama drainase lah, Drainase. karena drainase belum maksimal juga, karena di situ masih terpotong-potong. Itu yang salah satu drainase belum maksimal, itu. Termasuk penertiban tambang di area sini mungkin Pak? Ya bisa jadi, itu juga. Pak, ini kan ada tumpukan batu bara di sana. Nah, tumpukan batu bara di sana apakah mereka izin dulu sama RT atau gimana Pak? Atau itu langsung ditumpah aja Pak, karena mungkin kendala hujan dia langsung dibuang aja, tanpa pengetahuan kita juga. Tapi dari pihak RT sendiri udah buat laporan belum Pak mengenai tumpukan batu bara? Karena kan banyak rembet tuh sampai ke rumah-rumah warga, batunya juga sampai ke area. Belum ada laporan juga saya. Belum Karena ada. itu orang buang aja di situ, langsung dibuang gitu aja. Berapa lama sudah di situ? Paling 2 mingguan lebih, paling 2 mingguan. Lama ya, Iya. udah lama. Karena kita juga nggak mungkin nyangkuli. terus untuk tindakan dari Untuk RT tindak lanjutnya Pak, supaya ada tindak lanjut terkait tambang yang dibuang sembarang itu kemudian merembet sampai ke permukiman warga itu Pak? Ya kalau bisa sih lebih ditertibkan lagi lah. Gitu Mungkin aja. ada upaya dari RT atau mungkin dari sesama warga juga supaya kemudian batu bara yang tumpuk itu bisa diangkat atau seperti apa gitu. Kalau itu mungkin nanti dari pihak penambangnya aja mungkin yang ngangkat itu. Karena kalau kita nyangkul kan nggak mungkin. Iya. Pak, ini kan diketahui ada tambang ilegal nih kan ya. Kita kan ilegal dalam tanda kutip. Apakah ada sumbangsi per bulan misalkan? Kalau sumbangsi ada biasanya kemarin tuh ada. Itu berapa bulan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang Iya, lalu. 2 bulan ya. 2 bulan. Berupa uang Pak ya? Berupa uang kemarin. Dan selama 2 bulan terakhir ini nggak ada lagi Pak? Nggak ada lagi, makanya ya mungkin cuaca atau gimana, aku kurang tahu masalah itu. Gitu. Mohon izin Pak, atas nama siapa Pak ya? David. David ya? David. RT berapa Pak ya? RT 33. Oh 3. Terima kasih Pak ya. Mungkin bisa